Sebelumnya, kita sudah membahas lebih ke basic, beginner, karena, user-user lumayan baru juga, jadi kita mengulik dari awal. Mungkin hari ini kita akan mengupas lebih dalam lagi. Kita akan coba, lebih ke arah wall, floor, dan ceiling editor. Nah, di sini juga saya sudah punya beberapa, tapi kita coba buat baru lagi teman-teman, karena eh, biar teman-teman sekalian juga tahu bagaimana cara pembuatannya. Oke, create new project. Kita mulai dari awal. Sebentar. Kita create new project. Oke, blank project. Sepertinya koneksi saya lagi lambat. Coba saya pindah WiFi dulu ya teman-teman. Oke, sudah bisa. Sedang loading teman-teman. Nah, jadi kita akan belajar tentang extraction atau extrude di bagian floor, wall, dan juga ceiling. Dan kita coba beberapa. Kalau di ceiling ada molding dan juga nanti kita akan belajar beberapa juga di floor dan juga di wall. Oke, oke. Nah, di sini jadi kalau kita mulai dengan new project, kita langsung dikasih room seperti ini. Teman-teman bisa hapus ataupun teman-teman cuman menambahkan aja bisa, teman-teman. Kita delete dulu untuk bagian window dan juga bagian door-nya. Dan kita akan coba masuk pertama-tama ke floor. Karena floor tidak terlalu baik, teman-teman. Kita masuk dulu ke floor. Nanti saya akan jelaskan beberapa tips and trick dari penggunaan floor editor. Nah, ini adalah UI UX yang digunakan saat kita masuk ke floor editor. Nah, di sini ada beberapa tools yang bisa teman-teman lihat di atas. Ada import cat, ada straight line, ini buat gambar garis, double line, curve. Ini shape, rectangle, polygon, di sini ada circle dan oval. Sini ada linear light, free lines di sini, offside, measure, view, guidelines, di sini ini show grid, dan juga brush. Ada paving brush dan molding brush. Di sini juga ada save as template dan juga select template range kalau teman-teman sudah punya save-an template sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita coba. Kita pertama-tama gambar rectangle dulu teman-teman. Kita buat di sebelah sini seperti ini. Kita tambahkan ekstraksi. Ekstraksi itu adalah tonjolan teman-teman. Jadi semakin tinggi atau semakin besar angkanya, contoh, extraction yang satunya adalah 0 yang sebelah sini, yang atas. Sedangkan yang bawah saya bikin 300. Yang terjadi adalah tonjolan yang 300 akan lebih tinggi daripada yang 0. Nah, apakah bisa minus?
ini tidak bisa minus teman-teman. Jadi kalau teman-teman tulis minus, dia akan kembali ke nol karena batasnya adalah nol. Jadi saya akan memberikan cara untuk teman-teman kalau mau diturunkan lantainya. Setelah ini kita akan coba buat. Nah, di sini juga teman-teman bisa arahkan kursor ke arah garis sampai dia berubah bentuk kursornya. Lalu kita klik. Di sini juga teman-teman bisa tambahkan section. Di sini ada add corner line dan juga molding teman-teman. Contoh, saya akan pasang molding yang ini di sini. Kita klik dan lalu teman-teman bisa lihat di sini sudah ada molding yang terpasang teman-teman. Yang abu-abu ini. Nah, itu adalah molding teman-teman. Oke. Dan juga di sini teman-teman juga bisa pasangkan lampu atau strip light di sini. Tinggal di checklist bagian intended lamp belt di sini. Di sini ada light through-nya, light strip, dan juga color-nya juga teman-teman bisa pilih nih. Mau yang kuning, putih, biru semuanya teman-teman. Dan di sini juga masih ada lebar dan juga thickness, uh, lebar dan juga ketebalan dari lampunya, serta brightness-nya mau berapa. Ini kita bikin 100 terlebih dahulu. Di bawahnya ini kita coba hapus moldingnya dulu ya teman-teman. Section. Nah, di sini sudah berubah nih teman-teman sectionnya. Jadi di sini tadi kita pasang molding, moldingnya ada di sini. Dan ini adalah tempat lampunya. Ini bagian atas, ini bagian nol teman-teman. Coba kita hapus moldingnya. Sorry. Nah, setelah hapus, kita coba uh, warnain dari belum 300. Nah, jadi cara mewarnai bagian samping sini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bagian sini masih ada material yang belum ditambahkan. Caranya adalah elevation, edit, teman-teman. Di sini kita bisa menambahkan contoh ini materialnya, lalu dan. Maka di sini dia akan berubah, teman-teman. Seperti itu. Tapi saya sarankan untuk teman-teman kalau mau menggunakan material pada bagian ujungnya, teman-teman bikin dulu seperti ini. Lalu tonjolkan teman-teman. Kita buat 300 lagi. Dan teman-teman masuk ke elevation dulu. Caranya seperti ini biar dia lebih rapi teman-teman. Dan teman-teman baru tambahkan lampu ataupun molding. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan malahan edit elevation baru masukkan lampu seperti ini. Jadi kalau teman-teman tadi lihat di atas ini masih warna abu-abu, sedangkan kalau saya tambahkan material elevation dulu baru lampu, dia akan sesuai dengan material yang kita gunakan. Seperti itu teman-teman. Itu adalah tips dari penggunaan puhum. Nah, beranjak lagi di sini juga ada beberapa bagian, sorry, keluar editor. Ada beberapa bagian lagi seperti di sini teman-teman bisa lihat ini ada material. Di sini teman-teman bisa menggunakan beberapa material juga, carpet, stone, dan semuanya. Kalau teman-teman klik di sini, dia akan tulisan add paving dan di sini juga sebelah kirinya akan berubah teman-teman. Di sini teman-teman bisa menggunakan paving seperti ada grid, brickworks, dan lain-lain, herring. Nah, di sini adalah kontrol dari titik awal pemasangan. Teman-teman mau titik awal pemasangan dari mana? Dari bottom left kah? Atau middle left? Ada top left? Ada center? Teman-teman bisa kutak-atik di sini. Dan di sini juga ada offside, horizontal, vertical, dan juga angle. Kalau teman-teman bikin di sini 90, materialnya akan ke rotate. Kita balikin jadi 0 lagi. Di sini ada gap, ada true gap, ada false gap. Kalau kita menggunakan true gap di sini, lalu kita juga bisa mengatur gap antar material. Misalkan ini 1,5, kita mau bikin jadi 5. Ini juga bisa, mau bikin jadi 0 juga bisa. Jadi rapat banget. Nih, ini adalah perbedaannya. Jadi yang atas adalah 0,
dan yang bawah adalah 1,5. Terlihat perbedaan teman-teman. Yang atas lebih rapat, sedangkan yang bawah masih ada bagian gapnya. Dan kembali ke bawah lagi, di sini juga teman-teman bisa masukkan custom untuk gapnya warna apa, contoh warna merah. Nanti gapnya akan berubah jadi warna merah. Karena ini 0, coba kita bikin 5. Nah, gapnya akan berubah jadi warna merah. Seperti itu. Nah, kembalikan lagi gapnya jadi 0. Nah, di sini juga ada pattern, jadi teman-teman bisa ubah juga material di sini. Contoh kita ganti jadi warna hitam. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke edit paving. Edit paving teman-teman bisa lebih explore lagi tentang paving. Tadi kan cuma sampai herring, sedangkan ini teman-teman bisa ganti semuanya. Misalnya seperti ini, sesuai dengan pattern-pattern yang teman-teman mau. Atau seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa explore lebih jauh lagi teman-teman. Lalu di sini juga ada add start point, jadi teman-teman bisa menentukan start point-nya dari mana. Ini saya ganti misalkan starting point-nya saya mau dari sini. Nah, mungkin ini kan masih garis teman-teman. Coba kita ganti di tengah sini nih. Nah, jadi titik starting point pemasangan material di titik yang kita sudah tentukan. Seperti itu. Oke, next kita coba akan lebih ke wall. Jadi kemarin sempat ada beberapa user yang bertanya bagaimana cara pembuatan dari eh, backdrop TV ataupun yang lain-lain. Oke, kita coba cari contoh backdrop sebentar teman-teman. Hmm, Kita coba yang seperti ini kali ya. Nih. Yang seperti ini teman-teman. Jadi ada kisi-kisinya dan juga ada bagian eh, lemari TV-nya di sini, ada tonjolan juga di samping TV-nya. Oke, kita kembali ke rectangle room di sini. Coba kita buat di sebelah sini teman-teman. Masuk ke wall editor, pencet wall-nya yang teman-teman mau edit, lalu masuk ke wall editor. Nah, di sini misal kita buat maunya segini lebarnya. Kita buat dulu kisi-kisinya teman-teman. Di sini kita menggunakan kisi-kisi dengan lebar 30 mm atau 3 cm. Dengan panjang sampai atas. Kita buat lagi satu lagi teman-teman. 30 untuk lebar dan 2800 untuk tinggi. Nah, di salah satu ini teman-teman bisa tonjolkan atau extraction-nya bikin jadi 30, jadi 3 kali 3. Setelah itu, teman-teman bisa tambahkan material. Contoh di sini kita pakai flooring, kita pakai wood yang ini misalkan. Ini saran saya untuk teman-teman add to favorite dulu, karena nanti akan susah kalau teman-teman tidak add to favorite saat mencarinya lagi, teman-teman. Nah, di sini angle kita buat 90 karena banyak potongan. Oke, lalu kita edit di bagian elevation di sini. Kita ke personal, my account, favorite. Nah, di sini teman-teman. Ini material yang kita gunakan tadi. Oke, dan lalu caranya biar teman-teman tidak usah membuatnya satu-satu, teman-teman bisa klik bagian tengahnya, shift, tahan, klik satu lagi teman-teman. Nah, ini akan langsung ngeblokir semuanya. Nextnya kita pakai array, kita pakai linear array di sini. Teman-teman bisa pakai fixed spacing, ataupun teman-teman bisa pakai fixed quantity. Misalkan kita menggunakan fixed quantity, kita akan bikin 10 yang kayak gini, berarti total 20 nantinya. Kita klik,
Kita ganti lagi di sini jadi 10. Enter, lalu tentukan tempatnya. Nah, sudah jadi teman-teman seperti ini. Kalau kita lihat dari 3D, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kisi-kisi sudah jadi teman-teman. Nextnya di bagian sini, kita akan buat tonjolan juga. Tonjolan cuman kotak doang, lalu kita masukkan cahaya atau strip light di belakangnya. Kita buat seperti ini aja. Kita buat sekitar 850 dengan tinggi sampai atas. Kita tonjolkan juga 50 atau 5 cm. Dan kita ubah materialnya sama seperti yang tadi. Kita samakan saja warnanya. Dan ekstraksinya juga kita samakan warnanya. Mayakan, favorite, tambahkan. Dan kita ke tengah-tengah garis. Di sini ada duplicate dan kita klik di tengah-tengah. Biar apa? Biar dari yang kiri akan ke duplicate ke sebelah kanan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sebelah kanan, waktu teman-teman edit elevasi, materialnya sudah berubah. Seperti itu teman-teman. Lalu kita tinggal tambahkan intended left di bawah eh, di garisnya yang sebelah kiri. Kita buat brightness-nya 100 dengan color yang warm. Oke, sudah teman-teman. Tinggal kita exit. Dan kita tinggal tambahkan backdrop TV atau di bawahnya lemari TV. Kita cari saja di sini. Kita cari di living room, storage, ini electronic storage, benar. Uh, Wall cabinet, TV and media. Nah, ini teman-teman. Misalkan teman-teman mau nambahkan yang ini. Oke, tarik maju ke depan. Oke, dan tinggal teman-teman tambahkan TV elektronik di sini, tambahkan TV. Oke. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi backdropnya gampang bukan? Jadi kalau teman-teman lihat backdrop yang di sini seperti ini dan backdrop yang sudah kita buat seperti ini teman-teman. Hampir mirip bukan? Nah, iya. Karena penggunaannya kurang lebih seperti itu, tinggal teman-teman ganti material dan lain-lain saja. Dan kalau teman-teman ngerasa kurang, misalkan eh, pada saat render, waduh kurang nih, kayak harusnya ada lampu di tengah-tengah, itu bisa langsung di real time rendering. Caranya gimana? Kita masuk ke render di sini, lalu kita masuk ke real time rendering di sini, confirm. Lalu teman-teman bisa lihat di bagian lighting, di sini ada strip light dan teman-teman tinggal klik di sini dan teman-teman tinggal sesuaikan. Saya kasih contoh di sini, kita arahkan ke sebelah sini, kita putar. Oke, sudah sesuai. Oh, kan. Nah, kalau teman-teman lihat dia akan bercahaya nih. Tinggal ditarik lurus saja teman-teman. Caranya di sini tube lamp-nya teman-teman jadi 2800. Mungkin ya segini. Tube-nya teman-teman bisa kecilkan jadi 5, misalkan jadi 5 milimeter. Seperti ini. Ya, teman-teman sudah bisa mendapatkan strip light teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngerasa susah, eh, ada cara lain yaitu pakai rectangle teman-teman. Bisa juga, tapi akan sedikit lebih besar.
seperti itu. Oke, next kita akan coba ke ceiling. Kita exit terlebih dahulu dari real time dan juga render. Lalu kita klik bagian ceiling editor. Nah, habis ini kita akan coba bagaimana cara menurunkan si floor-nya tadi yang sudah saya janjikan caranya. Nah, seperti wall dan juga floor, UX yang kita gunakan juga sama teman-teman seperti ini. Dan sama penggunaannya, teman-teman bisa ekstraksi, tambahkan strip light dan lain-lain. Cuma di sini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara penggunaan molding. Nah, kita pertama-tama kita buat dulu offside di sini. Offside itu jadi kalau teman-teman punya ruangan, teman-teman tinggal tentukan seberapa jarak yang diinginkan garisnya dari pinggir ruangan. Seperti contoh, saya pengen bikin garisnya hanya berjarak 200 mm, 20 cm. Kita buat lagi di sini jaraknya 350. Kita buat lagi jaraknya 200 lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Caranya pakai offset dan ini juga berlaku untuk kalau teman-teman misalnya punya ruangan L ataupun teman-teman punya ruangan apapun dia akan menyesuaikan dengan jarak dari pinggir ruangan teman-teman. Oke, kita coba pasang molding dulu teman-teman untuk bagian paling luar. Caranya adalah teman-teman bisa klik di sini sampai klik garis, section, edit, dan teman-teman tinggal pakai namanya decorative molding di sini. Teman-teman cari yang rata seperti ini, pakai yang ini misalkan. Ini teman-teman juga bisa ubah misalkan jadi 5 cm lebarnya dan tingginya kita ubah jadi 20 atau 20 cm. Kita klik dan teman-teman klik bagian molding ya. Jangan sampai berubah teman-teman kursornya. Pastikan klik di molding seperti ini. Teman-teman klik center molding. Dia akan berubah atau menggeser ke tengah-tengah garis teman-teman. Nah, dari sini juga teman-teman bisa mengubah beberapa settingan, misalkan horizontal offset dan juga vertical offset. Teman-teman bisa ganti material dari si moldingnya, teman-teman juga bisa ganti. Dan masih banyak lagi teman-teman di sini, seperti ada height dan lebarnya. Dan kita kalau teman-teman mau duplicate, tinggal klik bagiannya sampai berubah, duplicate ke semuanya. Dan otomatis teman-teman bisa mendapatkan semuanya sudah pakai molding. Seperti itu. Lalu di bagian ini kita pengen uh, coba di bagian paling dalam sini kita pengen ekstrak 200, lalu kita tambahkan intended lamp 100, copy, keluar. Lalu di sini kita coba tambahkan molding section di bagian corner line, corner molding. Teman-teman bisa klik di bagian sini, kita masukkan yang ini, dan teman-teman buat jadi 50, 100, dan sama seperti yang tadi, tapi di sini teman-teman tidak bisa menggunakan center molding karena di sini ada ekstraksi. Sama kayak tadi, kita tinggal paste ke semuanya teman-teman. Bikin paste. Dan yang ini kita akan coba intended belt. Kita buat warnanya menjadi soft. Sorry. Kita duplicate ke semuanya. Oke, kita akan lihat di real time rendering akan seperti apa ini teman-teman. Ini kalau untuk 3D-nya seperti ini. Jadi bagian tengah dia lebih condong ke luar teman-teman. Sedangkan di bagian luar ada molding. Nah, apakah uh,
si inverted belt-nya bisa terlihat. Kita lihat, kita masuk ke real time rendering yang tadi yang sudah kita buat. Lihat di sini. Tuh, kurang maju. Nah, ternyata kalau teman-teman tidak menambahkan pada bagian ekstraksi, tapi teman-teman menggunakan intent melt, dia tidak akan keluar cahayanya, teman-teman. Seperti itu. Juga teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah backdrop TV yang sudah kita buat. Di sini di bagian sebelah kanan TV ini juga ada eh, light strip, sedangkan di sini juga ada light strip. Di sini teman-teman juga bisa lihat ada light strip di atas mengelilingi teman-teman. Light stripnya sampai sini. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bisa tulis di kolom chat teman-teman kalau punya permasalahan dalam penggunaan Kuhom. Kalau tidak ada, kita lanjutkan teman-teman. Kita akan coba bagaimana cara menurunkan lantai tanpa, kalau dulu itu harus menggunakan 3D custom modeling, kalau enggak di apa sih namanya? Di advanced tool. Nah, material komponen. Tapi sekarang teman-teman tinggal pakai masukkan ke floor plan modenya, lalu split area, pilih floor only. Kita buat rectangle dulu di sini teman-teman. Kita finish, dan teman-teman tinggal klik bagian sini yang sudah kita pisahkan. Drop panelnya kita buat di sini jadi 100 misalkan. Dan otomatis dia akan ke drop teman-teman. Prepare. Nah, dia sudah ke drop sebanyak 10 cm. Dan di sini juga sama, teman-teman tinggal pakai M aja kalau mau. Nih, ya itu harus sama ini ya teman-teman, sama wall editor ya, seperti itu. Oke, nah sekarang teman-teman sudah belajar mengenai floor, wall, dan ceiling editor teman-teman. Dan juga kalau teman-teman mau lengkapnya, teman-teman bisa cek di YouTube kita yang sudah kita upload. YouTube kita boleh teman-teman cek adalah Puhum Indonesia. Di sini kita mengupload hampir semua tutorial yang berhubungan dengan Puhum, tips desain dan juga tutorial mengenai inspiration cabinet seperti kitchen set di sini juga ada. Nah, yang tadi saya bilang, teman-teman tinggal ke playlist. Di sini ada Puhum Level Up dan teman-teman bisa lihat di sini wall editor, floor editor, ceiling editor, dan panorama editor. Ini untuk render teman-teman, panorama editor. Oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak ada, kita tutup dan kita akan berjumpa lagi di hari, sebentar saya cek dulu karena seingat saya sudah tidak Kamis lagi teman-teman karena Kamisnya libur. Sebentar. Ya, kita akan ketemu di Senin lagi teman-teman, 29 Desember. Dan sebelum itu saya akan bagikan promo code buat teman-teman sekalian yang sudah ikut sampai akhir. Saya stop recording terlebih dahulu.